Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Di video kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial atau bagaimana cara kita menyeting atau permanenkan lembar kerja dari Microsoft Word ya, baik dari segi marginnya, baik dari segi ukuran kertasnya, tulisannya, fontnya, sentimeternya, text boundaringnya dan lain sebagainya, sehingga dengan kita memahami itu atau kita men-setting ukuran itu, maka kita tidak perlu merubah ataupun sering-sering merubah dari lembar kerja yang Microsoft Word yang akan kita kerjakan. Tapi sebelum lanjut teman-teman, saya ingatkan bagi yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe dan aktifkan tanda loncengnya untuk berlangganan. Baik, kita mulai teman-teman. Di sini saya akan mencontohkan di Microsoft Word 2010 teman-teman ya. Walaupun di sini ada 2007 juga dan ada 2016. Oke, kita buka Word 2010. Caranya masih sama teman-teman ya. Bisa klik kanan, open atau double klik di sini. Itu ya. Oke, kita buka. Oke, nah secara default atau secara normal tampilan dari lembar kerja Microsoft Word 2010 seperti ini teman-teman ya. Nah ini. Oke, yang pertama adalah kita lihat dulu settingan yang ini ya. Yang pertama kita ketik seperti ini ya. Normalnya dia seperti ini. Nah, padahal kita biasanya setiap hari itu menggunakan spasi 1 teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini lembar normalnya ya. Padahal kita sering menggunakan spasi 1. Nah, supaya dia normal sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka di sini perlu teman-teman setting dia di sini ya, klik yang ini ya. Seperti ini. Nah, nanti di sini klik 0, di sini juga 0, teman-teman ya. Before dan afternya dibuat 00. Dan di sini silahkan dibuat single spasi 1 ya, karena ini multiple banyak ya. Ini spasi 1,5, ini double ya. Tapi biasanya secara normal di Word 2007 dan versinya sebelumnya dia otomatis spasi 1. Nah, kalau sudah seperti ini bisa set as default. Seperti ini, all ya, semua dokumen. Oke. Maka nanti secara otomatis kapanpun kita buka dokumen ini atau dokumen Microsoft Word ini, maka otomatis dia akan menjadi spasi 1. Nanti kita lihat di akhir teman-teman ya. Nah, yang kedua di sini teman-teman, seperti ini kita buka lagi. Sebentar dulu, kita ulang yang tadi ya, yang ini. Seperti ini. Nah, di sini kan normal dia menggunakan rata kiri seperti ini ya, yang ini rata kiri. Nah, supaya kita tidak capek-capek merubah settingannya secara otomatis, dia menggunakan rata kiri kanan, maka di sini kita ubah dia menjadi justified rata kiri kanan seperti ini. Nah, kalau sudah yakin semuanya tinggal kita set as default all. Oke, maka secara otomatis kalau kita buka dokumen ini, maka dia otomatis menjadi rata kiri kanan seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau sudah selesai di sini, selanjutnya kita atur di sini. Ini teman-teman ya, kita atur di sini. Secara default kalau di Word 2010 dia tulisannya Calibri dan fontnya ukurannya 11. Sedangkan kita biasanya lebih sering menggunakan fontnya 12 teman-teman ya. Yang ini kita lebih sering menggunakan font 12. Dan tulisannya itu kita kebiasaannya menggunakan Times New Roman misal seperti ini. Karena di Word 2007 dia menggunakan Times New Roman ya, dan versi-versi sebelumnya. Tapi kalau di versi ini dan versi yang lebih tinggi dia menggunakan Calibri. Ini kita setting 12, ini normal seperti ini teman-teman ya. Dan kalau sudah yakin, atau ini kita tambah 11 juga 12. Nah, kalau sudah jadi seperti ini tinggal kita set as default teman-teman ya, supaya nanti kapanpun kita buka maka dia akan sesuai dengan apa yang sudah kita setting. All, oke. Oke, sudah ya, sudah jadi yang ini. Selanjutnya adalah teman-teman di sini double klik ya, yang di sini atau di sini juga bisa double klik. Nah, di sini dia menggunakan inci teman-teman ya. Sedangkan kita lebih sering menggunakan sentimeter ya, teman-teman. Ini juga dia menggunakan A4, padahal kita lebih sering menggunakan kertas ukuran F4. Nah, kalau di sekolahan dia biasanya menggunakan ukuran A4. Di sekolahan ataupun di kampus dia lebih sering menggunakan A4, tetapi nanti di ukurannya di sini dia di atasnya 4, di kirinya 4, ini 3. Nah, untuk dia secara otomatis nanti kita akan setting di sini. Nah, langkahnya supaya kita bisa permanenkan, kita setting dulu di sini teman-teman. Yang di sini klik menu file seperti ini ya. Ini pilih option. Oke, tampilannya seperti ini teman-teman ya. Yang pertama ini yang di atas yang general ya. Kita ini kan silver ya. Kita menjadikan sebagai blue misal ya.
Nah, kita lebih senang menggunakan ini misal. Ya tinggal kita setting aja nanti di sana ya. Saya ulang, option, tinggal sesuaikan aja keinginannya di sini ya. Setting dulu ya. Yang kedua, selanjutnya di sini display. Kalau sudah dirasa tidak ada perubahan di sini, tinggal kita lompati aja. Moving. Nah, di sini kalau yang tulisannya lebih sering menggunakan bahasa Inggris, tidak ada masalah, tinggal dicentang-centang aja semuanya ini ya. Nah, kalau kita jarang menggunakan bahasa Inggris, tinggal kita hilangkan aja di sini. Seperti ini semuanya. Seperti ini ya. Nah, kenapa perlu kita hilangkan ini? Karena kalau tidak kita hilangkan, oke ya. Di sini di bawah tulisan ini dia akan bergaris merah bawah. Kalau ada salah tulisan atau salah ejaan, maka dia akan bergaris bawah di sini. Tapi kalau dia menggunakan bahasa Inggris, enak kita akan tahu bahwa tulisan yang kita buat ini salah. Tapi kalau bahasa Indonesia kan tidak ada pengaruhnya. Ya, kita ketik seperti ini, tetap dia tidak akan bisa, semuanya akan tertulis bergaris bawah merah. Seperti itu. Oke, saya ulang. Klik option lagi. Moving ya. Kalau yang teman-teman suka menggunakan bahasa Inggris, tinggal diaktifkan yang ini ya. Oke, selanjutnya kita save. Nah, secara default ini dia akan mengikuti versi dari dokumen ini. Oke, teman-teman ya. Nah, supaya dokumen ini bisa dibuka di semua versi Microsoft Word ya, ini perlu kita setting. Caranya kita pilih Word 97 sampai 2003 doc atau dokumen. Seperti ini. Nanti kalau teman-teman menggunakan versi yang lebih tinggi, buat dia seperti ini juga supaya nanti dokumen yang dibuat pada Word yang lebih tinggi dari versi yang dipakai maka bisa dibuka. Sering kejadian kalau tidak dirubah seperti ini, maka dia misal temannya menggunakan versi 2016 tanpa di setting seperti ini, maka nanti kalau dibuka di versi yang lebih bawah dari versi itu, maka spasinya berantakan, tulisannya juga tidak jelas. Bahkan dia berbentuk kotak-kotak seperti itu teman-teman ya. Sehingga kita perlu setting di sini 97/2003. Atau kalau mau juga bisa di sini menggunakan RTF yang ini, Rich Text Format. Ini kalau dokumennya settingannya seperti ini, dia tidak akan bisa kena virus ya kalau menggunakan RTF. Tapi saya pribadi lebih sering menggunakan yang ini. Ya, mana-mana sudah nanti ya, mau RTF mau yang ini sama aja ya. Oke, kita setting menggunakan yang ini 97/2003. Oke, terus yang ini dalam setiap 10 menit dia otomatis akan menyimpan sendiri. Kalau mau dirubah bisa tinggal dikurangi dalam setiap 5 menit, otomatis dia akan menyimpan sendiri. Oke, lanjut di sini language. Ini kalau tidak ada perubahan tinggal kita lompati advance. Yang perlu diperhatikan adalah di sini. Ini yang inci, ini dirubah menjadi sentimeter. Seperti ini. Supaya nanti di sini akan bukan seperti inci ya, tapi dia akan tertulis nanti di settingan kertasnya menggunakan sentimeter. Seperti itu ya. Oke, kalau yang lain mungkin dilompati aja ya. Oke, kita oke. Nah, maka dia akan menggunakan sentimeter seperti ini. Oke, tambah lagi di sini, klik menu file dan option. Oke. Nah, yang ini kan tidak ada text boundary-nya ya, tidak ada garis pemisah antara batas kiri, batas kanan, batas bawah dan atas ya. Nah, caranya supaya dia muncul, kita klik di sini advance, pilih, terus cari text boundary yang ini. Tinggal show, kemudian oke. Maka otomatis dia akan tampil seperti ini. Selanjutnya, nah karena sudah kita setting sentimeter tadi, maka tinggal kita rubah di sini. Teman-teman bisa double klik di sini ya, atau bisa juga di sini di pack layout ya. Yang ini pilih maunya yang mana di sini ya. Pakai yang ini juga bisa ya, atau double klik di sini juga bisa. Double klik, oke. Nah, kalau saya pribadi lebih sering menggunakan kertas F4. Di sini 21 ukurannya ya, sama 33. Nah, kalau sudah seperti ini, kita set as default supaya otomatis ya. Nah, nanti dia akan otomatis kertasnya menggunakan kertas F4. Lanjut lagi, double klik ya. Oke, ini sudah kita setting. Selanjutnya di sini di margin. Nah, di sini ukurannya biasanya ukuran yang mana dipakai teman-teman ya? Yang ini. Kalau kuliahan biasanya begini, dia menggunakan di atasnya 4. Kirinya 4, ini juga 3, ini 3.
Atau kalau semuanya disetting menjadi 3 seperti ini, bisa juga ya. Tapi kalau saya pribadi, ini yang right-nya menggunakan 2, ini juga 4. Kenapa 4? Karena kalau kita jilid di sebelah kirinya ada pembatasnya supaya tidak ketutup sama jilitannya. Oke, kalau sudah tinggal kita set as default. Oke. Sudah jadi teman-teman ya. Jadi sudah settingannya sudah permanen, tampilannya seperti ini. Ini. Kalau dirubah lagi tinggal dikurangi ini menjadi 3 misal, set as default. Oke, maka settingannya seperti ini teman-teman ya. Jadi kapanpun dibuka maka dia akan tetap otomatis akan seperti ini. Oke, kita tutup ya. Kita coba perubahannya. Kita buka lagi yang ini ya, Word 2010. Nah, ini sudah kita setting. Yang pertama sudah kita setting yang ini, ukurannya justified, single. Ini sudah ya. Kita coba. Ini kita ketik ya, apakah otomatis dia spasinya 1. Atau rata kiri kanannya sudah jadi. Nah, dan ternyata sudah jadi teman-teman, rata kiri kanannya sudah jadi otomatis ya, tidak perlu kita setting seperti ini, tidak perlu ya, otomatis dia sudah rata kiri dan kanan. Terus yang kedua, di sini dia sudah tulisannya 12 ukurannya dan fontnya menggunakan Times New Roman. Itu teman-teman. Terus yang di sini apakah dia menggunakan cm atau inci ya, kita klik. Dan ternyata dia sudah menggunakan cm. Dan di sini di papernya apakah menggunakan kertas F4 dan ternyata sudah 2133. Seperti itu ya. Sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terus di sini pembatasnya ini juga sudah muncul. Itu ya. Kalau teman-teman lebih sering atau lebih senang menggunakan tanpa ada ini, tinggal dihilangkan aja. Klik menu file, option, pilih advance, pilih text boundary yang ini, hilangkan. Oke, sudah hilang. Kalau saya pribadi biasanya begini. Atau teman-teman mau ganti lagi warna tampilan dari dokumen Microsoft Word ini menjadi warna putih atau black ya, tinggal klik menu file, pilih option, pilih di sini silver atau black ya. Coba black. Oke, seperti ini ya. Kita coba lagi. Option, displaynya sudah, ini juga sudah ya. Sheet-nya juga sudah jadi otomatis ya. Ini juga sudah, yang 5 juga. Oke, dan seterusnya. Kalau sudah dirasa seperti ini sudah pas sesuai dengan apa yang biasanya atau sering kita gunakan, maka otomatis dia akan tersetting kapanpun kita buka dari dokumen atau lembar kerja dari Microsoft Word ini. Seperti itu teman-teman ya. Oke, saya kira cukup ya. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Ini hanya sedikit gambaran bagaimana cara kita men-setting ukuran atau lembar kerja dari Microsoft Word supaya menjadi permanen. Karena biasanya kalau teman-teman yang hanya sekedar pakai, dia bingung nanti banyak sekali settingan-settingan yang akan dirubah. Tapi kalau orang sudah biasa menggunakan Microsoft Word, begitu diinstal, maka otomatis langsung disetting dalam bentuk seperti ini. Oke teman-teman, saya ingatkan kembali bagi yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe dan aktifkan tanda loncengnya untuk berlangganan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.